Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keselamatan pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasina. Eh, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya dalam menempuh pendidikan profesi kebidanan. Izinkan saya untuk share screen. Dalam menempuh pendidikan saya sebagai tenaga kesehatan bidan di Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta, kami ditugaskan untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkesinambungan atau COC, yaitu Continuity of Care, dengan judul asuhan kebidanan berkesinambungan pada Nyonya SI umur 22 tahun B1B0A0 dengan kehamilan normal di PMD Rasinem SST. Di sini ada sinopsis, yaitu asuhan kebidanan berkesinambungan pada Nyonya SI 22 tahun B1B0A0 dengan kehamilan normal di PMD Rasinem SST. Kemudian dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K, maka sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan diharuskan memberikan pelayanan kebidanan secara berkesinambungan atau COC, mulai dari antenatal care sampai keluarga berencana yang berkualitas. Keberhasilan COC akan meminimalisir intervensi yang tidak dibutuhkan dan menurunkan kasus keterlambatan penata laksanaan kegawat daruratan maternal neonatal. Pada kunjungan ANC yang pertama berjalan normal, kemudian kunjungan kehamilan yang kedua yaitu umur 40 minggu, ibu sedikit cemas karena sudah umur 40 minggu belum ada tanda-tanda persalinan. Kemudian dengan diberikan edukasi pasien menjadi tenang, dan pada saat persalinan pasien tersebut menuju rumah sakit, kemudian pada kala satunya berjalan normal, kala duanya berjalan 2 jam, namun menurut teori dan penelitian dengan berganti-ganti posisi dalam kala 2 dapat mempersingkat waktu untuk mempercepat lahirnya janin. Dan dalam kala 2 pada primigravida, waktu 2 jam adalah masih dalam batas normal. Ini pada masa menyusui hari ke-7, ibu dan bayinya berjalan normal, tidak ada tanda-tanda infeksi, tumbuh kembang bayi pada hari ke-7, berat badannya bertambah 200 gram. Menurut teori, pada minggu pertama berat badan mengalami penurunan, namun pada kasus ini terdapat tidak mengalami penurunan. Dengan demikian menggambarkan bahwa bayi tersebut tercukupi kebutuhan nutrisinya. Pada hari ke-40 postpartum, waktunya ibu mengikuti program keluarga berencana, ibu memilih suntik yang 3 bulan. Saran untuk pasien tetap memilih KB hormonal. Ini latar belakangnya. Kehamilan merupakan periode di mana terjadi perubahan pada kondisi biologis wanita disertai dengan perubahan psikologis dan proses adaptasi terhadap pola hidup dan proses kehamilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama periode kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir hingga penggunaan kontrasepsi, wanita akan mengalami berbagai masalah kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan selama periode ini. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2014 tentang kesehatan reproduksi menyatakan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Continuity of care kini telah terintegrasi dalam pendidikan kebidanan, memberikan banyak manfaat bagi ibu hamil yang mendapat pendampingan dengan asuhan COC yang diberikan merasa aman dan nyaman karena mendapatkan pemantauan kesehatan yang berkesinambungan. Ini tujuannya, peserta didik mampu memberikan asuhan kebidanan secara holistik dengan pendekatan manajemen kebidanan, dengan melakukan pendokumentasian asuhan dengan dokumentasi SOAP. Dengan tujuan khususnya yaitu peserta didik mampu melakukan pengkajian, analisa data, penata laksanaan yang terdiri dari perencanaan dan implementasi, evaluasi dengan pendekatan holistik serta pendokumentasian secara berkesinambungan. Ini ada manfaatnya. Kemudian pada tinjauan kasus pada tanggal 19 Januari 2020, pasien pada umur kehamilan 37 lebih 5 hari, 37 minggu lebih 5 hari, kondisi pasien dalam kehamilan normal, kemudian penata laksanaannya seperti tersebut. Kemudian ini ada kunjungan kedua pada 6 Februari, di mana ibu umur kehamilan 40 minggu, belum ada tanda-tanda persalinan. Di sini ibu agak cemas, namun setelah diberikan edukasi, ibu merasa tenang. Selanjutnya pada 9 Februari, ini ibu sudah menuju ke rumah sakit dan tanda-tanda persalinan dengan umur kehamilan 40 minggu plus 1 hari. Persalinannya berjalan normal, baik kala 1-nya, kala 2, kala 3 maupun kala 4. Baik ibu maupun janin, alhamdulillah berjalan normal. Ini penata laksanaannya, bayinya juga berjalan normal. Penata laksanaannya, kemudian nifasnya pada tanggal 16, ibu nifas hari ke-7 dengan luka perineum, tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian mengajarkan ibu dengan perawatan luka perineum. Ini KN2-nya pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pada tanggal 16 Februari. Seorang bayi umur 7 hari perlu perawatan sehari-hari, kita penata laksanaan, kita ajarkan untuk perawatan bayi sehari-hari. Kemudian ini ibu sudah saatnya untuk ber-KB. Kemudian ibu memilih untuk KB suntik 3 bulan. Ini tinjauan teori. Tidak saya bacakan, saya lanjut ke bab selanjutnya. Ini adalah bab 3 pembahasan. Kemudian sampai pada pembahasan nifas, pembahasan
bayi baru lahir sampai bayi umur 7 hari, kemudian sampai ibu melakukan keluarga berencana. Ini penata laksanaannya. Di sini kesimpulannya, setelah melaksanakan asuhan kebidanan berkesinambungan, bidan mampu memberikan asuhan kebidanan pada klien secara holistik dari mulai hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, neonatal, dan KB atau kontrasepsi melalui pendekatan manajemen asuhan kebidanan serta melakukan dokumentasi asuhan dengan model dokumentasi SOAP. Dalam memberikan asuhan kebidanan, bidan menggunakan manajemen kebidanan dengan langkah-langkah melakukan pengkajian baik subjek maupun objektif sebagai dasar untuk menentukan analisa kebidanan. Dalam melakukan analisa kebidanan berdasarkan dari pengkajian yaitu data subjektif dan objektif. Selanjutnya melakukan penata laksanaan perencanaan dan implementasi. Selanjutnya melakukan evaluasi apa yang sudah diimplementasikan dan masalah sudah teratasi atau belum teratasi. Pembuatan dokumentasi asuhan kebidanan yang sudah dilaksanakan menggunakan dokumentasi SOAP, yaitu subjek, objek, analisis, dan penata laksanaan. Dengan melakukan manajemen asuhan kebidanan langkah demi langkah, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada sebagai upaya untuk mempertahankan kesehatan klien, khususnya masyarakat dan pada umumnya, dan secara tidak langsung dapat menurunkan keterlambatan untuk menurunkan keterlambatan dalam penanganan dan menurunkan intervensi yang tidak diperlukan. Saran untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan secara holistik pada pasien dari masa kehamilan sampai nifas dan sampai menggunakan kontrasepsi. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan teori konsep serta prinsip kebidanan dalam mengatasi masalah yang ada dengan mengimplementasikan asuhan kebidanan. Kemudian bagi masyarakat atau klien diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dengan petugas kesehatan, khususnya bidan, untuk bersama-sama dalam mengatasi masalah kesehatan seoptimal mungkin sebagai upaya mempertahankan keluarga sehat dan nyaman dengan mendapat pendampingan dari tenaga kesehatan. Demikian yang dapat kami haturkan dari saya dalam menyajikan makalah ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.